menyukai tubuhnya. Saka tidak mengerti sama sekali apa yang membuat wanita itu menolak tawarannya. Ini mengenai uang, hal yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan wanita itu. Seharusnya Stella menerima tawaran menggiurkan yang dia berikan. Ini tidak bisa dibiarkan. Office girl itu benar-benar sombong, gumamnya yang tampak kesal. Saka meraih gagang teleponnya lalu menghubungi seseorang di seberang sana. "Brad, ke ruanganku sekarang," ucapnya lalu menutup panggilan dengan cepat. Dia benar-benar geram dan juga kesal. Berani-beraninya dia menolak perintah seorang Andra Saka. Akan dia tunjukkan siapa Saka sebenarnya. Pria yang akan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tak tak tak. Suara ketukan pintu membuat Saka mendongakkan kepalanya. Detik kemudian, Brands muncul tepat di hadapan pria itu. Dia menatap Brands sesaat, lalu menggerakkan kepalanya seolah minta pria itu untuk duduk di hadapannya sekarang. "Kau butuh sesuatu?" tanya Brands, dan sesaat setelahnya dia terkejut mendapati selembar cek kosong di hadapannya. "Office girl itu benar-benar berani menolakku." Brands tercengang mendengar ucapan pria itu. Dia mengerutkan keningnya, menatap Saka yang tampaknya ingin melampiaskan kemarahan. "Memangnya ada apa?" tanya Brands yang berusaha untuk tetap tenang, meski di dalam hatinya sudah menggebu tidak karuan. Karena dia tahu Saka seperti apa. Sekali saja dia ditolak, maka akan ada kemarahan besar yang luar biasa besok. "Wanita itu menolak uang yang kuberikan. Memangnya dia siapa berani menolak seorang Saka?" Geramnya yang sudah tidak tahan untuk menahan amarah. "Lalu, apa yang kau inginkan sekarang?" tanya Brands, lalu mengeluarkan tabletnya untuk mencatat semua perintah Saka. "Aku mau kau mencari tahu tentang wanita itu, di mana dia tinggal, dan semua identitasnya," ucapnya dengan tegas. Terlihat jelas kemarahan di balik sorot matanya yang tajam. "Setelah mengetahui itu semua, apa yang akan kau lakukan?" tanya Brands lagi, saat dia selesai mencatat poin-poin pentingnya. Saka menarik nafasnya dengan kasar, sedang memikirkan sesuatu hal yang akan dia lakukan nanti pada wanita itu. Penolakannya benar-benar sudah melukai harga dirinya sebagai seorang pria berkelas. Belum pernah ada orang yang berani melakukan hal seperti itu padanya. "Aku suka dengan tubuhnya, jadi aku mau dia." Saka tersenyum sinis, membayangkan bentuk tubuh Stella yang benar-benar menggoda. Padahal dia baru saja merasakan wanita itu sekali, tapi entah kenapa dia tampak ketagihan. Brands menarik nafasnya dengan panjang. Dia sudah dalam kondisi seperti ini. Tentu dia tidak akan bisa melakukan apapun. Dia harus menuruti ucapan Saka, termasuk yang baru saja dia sebutkan. "Baiklah, 30 menit ke depan aku akan mendapatkan semua info tentang dia." "Bagus, keluarlah," ucapnya lagi dan kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Benar, seperti ucapan Brands, dia benar-benar kembali dalam 30 menit dan membawa berita yang sudah dia kumpulkan. "Kau sudah mendapatkannya?" tanya Saka yang melirik sekretarisnya itu sekilas. "Sudah," ucap pria itu, lalu duduk di hadapan Saka dan membuka tabletnya. Dia mulai membacakan satu persatu info yang dia dapatkan mengenai Stella. "Namanya Stella Loveria." "Aku sudah tahu itu," ucap Saka terlihat jengkel. Tidak perlu menjelaskan hal itu, karena dia sudah tahu lebih dulu. Dia anak tunggal dari pasangan Harley dan Mary. Tapi ayahnya sudah meninggal 3 tahun lalu. Dan sekarang dia tinggal bersama ibunya yang sakit kanker darah. Saka manggut-manggut, sekilas terlihat senyum iblis di bibirnya, seolah merencanakan sesuatu di dalam kepalanya. Dia memiliki seorang kekasih bernama John. Mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Cukup. Saka mengangkat tangannya ke depan, meminta agar pria itu menghentikan ceritanya, karena info singkat itu sudah cukup baginya. Brands menatap Saka, menutup tabletnya, lalu meletakkan benda itu di atas meja. Dia tahu ada hal yang ingin disampaikan oleh pria itu. "Aku mau sekarang pecat dia." "Hah? Kau gila? Dia butuh pekerjaan ini untuk biaya pengobatan ibunya," ucap Brands yang terlihat syok. Dia memandang pria itu dengan penuh keheranan. Dia tahu Saka ini brengsek, tapi dia tidak tahu jika teman sekaligus atasannya itu merupakan pria yang tidak memiliki hati. "Justru itu, aku menginginkan tubuhnya dan akan kubuat dia bergantung padaku." Saka tersenyum dengan sedikit menyeramkan, persis seperti seorang iblis yang merayakan pesta. "Kau serius?" tanya Brands untuk memastikan hal itu. "Ya, dia sudah menolakku, dan akan kupastikan dia tunduk di bawah kakiku," ucap pria itu dengan tegas. Tampaknya dia masih geram dengan sikap Stella tadi. "Baiklah, sesuai perintahmu," ucap Brands lalu bangkit dari duduknya dan pergi keluar. Dia akan menuruti semua ucapan Saka tanpa terkecuali. Sementara Stella langsung bernafas lega saat dia sudah berhasil keluar dari ruangan Saka. Sungguh dia tidak menduga hal seperti ini bisa terjadi. Semoga setelah hari ini dia tidak sering bertemu dengan pria itu lagi. Kalau tidak, sudah dipastikan Saka akan melecehkannya lagi.
ternyata baru saja dia menyimpan barang-barang ke dalam gudang, seorang memanggilnya, wanita parubaya yang merupakan kepala cleaning service di Harris Group. "Ya Nyonya, Anda butuh sesuatu?" tanyanya yang menunduk dengan sopan. "Ikut saya ke ruangan sebentar." Stella terdiam sebentar saat menyadari wanita itu sudah pergi. Dia ikut menyusul, banyak pertanyaan dalam pikirannya, yang tentu saja tidak dapat dia jawab. Ada apa? Tidak biasanya dia dipanggil seperti ini. Stella sibuk berpikir apakah dia melakukan sebuah kesalahan sampai dipanggil seperti ini. Stella duduk di sebuah kursi, lalu wanita itu datang dengan dua kursi lainnya dan juga duduk tepat di hadapan Stella. Dari gestur tubuh wanita itu tampaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan pada Stella, dan entah kenapa dia justru merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. "Stella, ada hal penting yang ingin saya sampaikan pada kamu," ucap wanita itu yang langsung menimbulkan kebingungan di kepala Stella. "Ada apa Nyonya?" tanya Stella yang sudah merasa was-was. Dan sungguh, dia benar-benar sudah ketakutan sekarang. "Apa ini ada hubungannya dengan kejadian di ruangan CEO? Tolonglah, jangan sampai hal itu terjadi, karena akan sangat memalukan. Saya mendapat pesan dari Tuan Bruns, katanya ini perintah langsung dari Tuan CEO." Seketika Stella mulai panik, dia merasakan ada hal yang tidak menyenangkan di sini. Takut-takut, dia menatap wanita itu, berharap kekhawatirannya tidak benar-benar terjadi. "Kamu dipecat." "Apa?" Stella terlonjak kaget. Dia tidak mengerti kenapa perlakukan seperti ini. "Nyonya, Anda sedang bergurau. Apa salah saya sampai dipecat?" Jujur, Stella sudah ingin menangis sekarang. Dia benar-benar takut dan juga panik. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian kemarin? Tapi dia adalah korbannya. Kenapa sekarang dia mendapat hukuman seperti ini? "Nyonya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, Stella. Ini perintah Tuan CEO. Jadi maafkan saya." Detik itu Stella langsung terisak. Dia benar-benar tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Padahal dia sangat membutuhkan pekerjaan ini. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.